Nah itu alasan saya mencari tentang keilahian itu sendiri. Saya mencari siapa yang akan menemani saya setiap waktu, setiap saat dalam. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah cerita yang kemarin Mas Pices tentang sampean yang sempat keluar dari agama Islam itu gimana Mas Pices kisahnya? Kok sampean kan Islam kok bisa sampai keluar gitu dari agama itu? Alasan saya itu kan sebab keinginan saya untuk mempelajari atau mendalami agama Islam itu terbentur dengan bahasa masa itu, bahasa Ustadz itulah yang menyatakan untuk mendalami itu harus perlu biaya itu. Sedangkan saya berpikir dan saya meyakini ilmu Allah itu tidak untuk diperjualbelikan. Orang yang benar-benar membimbing secara tulus atau ilmu keilahian itu tidak bisa dinilai atau tidak bisa diperjualkan seperti itu. Tapi kenyataannya yang saya hadapi itu saat itu adalah saya benar-benar dihadapkan yang seperti itu yang membentuk perasaan saya. Dan karena jalan itu mentok lah bahasanya, atau saya tidak mampu untuk biaya yang dikatakan seperti itu, ya akhirnya saya harus mencari jalan lain karena masih ada keinginan yang kuat di dalam hati saya itu untuk mendalami kedekatan kepada keilahian itu. Jadi kata-kata Ustadz itu mungkin sangat memukul hati ya Bang Pices ya. Iya ya, sedikit mengharukan pada masa itu karena saat itu memang mungkul perasaan saya dengan Sampai dengan kondisi saya yang keberadaannya masih di bawah lah. Terus sisi lain saya hanya seorang orang kampung yang biasa yang sebenarnya ini benar-benar mendalami kedekatan kepada keilahian itu sendiri. Karena ya asalnya itu yaitu mencari siapa yang benar-benar menyayangi dan mencintai saya benar-benar tulus. Dan saya berpikir tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan kecuali zat yang menciptakan diri saya sendiri yang benar-benar mencintai saya itu. Makanya saya berusaha sekali untuk mencapai atau menemukan keilahian atau kedekatan kepada zat yang maha suci itu sendiri. Nah, karena dari jalur Islam itu keadaannya yang begitu, dan pada akhirnya saya memutuskan berarti jalan ini adalah tidak benar. Saya berpikir seperti itu saat itu. Saya berpikir berarti jalan Islam ini tidak benar. Terus tapi di dalam proses itu pada akhirnya saya menemukan teman yang mengarahkan saya untuk belajar ilmu Jawa lah, yang saya ditemukan kepada seorang guru. Akhirnya disitulah saya meninggalkan keislaman saya lah
untuk mendalami ilmu Jawa atau kejawen saya itu sendiri, untuk ilmu kesejatian itu sendiri, dan sebagai jalan untuk saya supaya dekat kepada Zat Yang Maha Suci itu sendiri pada waktu itu. Nah, saya meninggalkan Islam itu dikatakan hampir sekitar 5 tahun lah, 5 tahun. Tapi anehnya, saat saya mempelajari ilmu kesejatian Jawa itu isyarahnya selalu isyarah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, ibaratnya kayak disuruh ngamalin subhanallah. Nah, saya bingung kenapa yang saya pelajari ilmu Jawa, ilmu sejati ini, tapi kok petunjuknya adalah bahasa Arab atau bahasa Islam lah dikatakan. Nah, saya masih bingung kenapa seperti itu. Saya tanyakanlah kepada pembimbing saya itu. Beliau menyatakan semua agama sama, hanya menuju kepada ketuhanan atau memperbaiki akhlak dan menuju ketuhanan. Saya berpikir ya udahlah, nggak apa-apa berarti. Itu pun guru pembimbing saya waktu itu, beliau pun jelaskan melaksanakan ajaran Islam pun tidak apa-apa selama itu baik dan tidak harus meninggalkan. Dan guru saya tidak melarang saya untuk meninggalkan keislaman saya, tidak sebenarnya. Cuma ada sedikit kekecewaan pada waktu itu loh, begitu. Baik Mas Vices, saya lanjut bertanya ini. Kegundahan apa ya sampai kok Mas Vices bertekad terus untuk mencari keilmuan itu atau ketuhanan itu sendiri Mas Vices? Ya, ada memang kegundahan di dalam benak saya yang saya katakan menjadikan diri saya itu tetap bertekad ke situ, walaupun sedikit ada benturan di dalam penemuan itu, dalam proses itulah. Begini ceritanya, tempat tinggal saya itu kan namanya desa, terus di situ itu jalan poros. Nah, di depannya itu dulu itu, kalau sekarang berbeda, dulu itu persawahan lah. Nah setelah itu di seberang persawahan itu ada sebuah makom kampung lah, kan, termasuk makom besar lah di situ, pemakaman umum lah besar. Lah, dari awal itu banyak aku melihat, kan namanya orang meninggal itu kalau masih zaman dulu kan masih di anunya untuk ke makomnya itu adalah dengan digotong manusia itu loh, dengan pakai keranda itu. Nah, di situ saya berpikir, saya melihat ada yang, mohon maaf, tetangga saya dulu sangat rajin bekerja, mulai masih punya anak kecil, dia rajin ya bekerja sampai luar biasa, sampai pada akhir tuanya baru dia mengumpulkan harta itu menjadi banyak lah dikatakan, atau menjadi orang kaya. Tapi kenyataannya harta yang dia perjuangkan ibaratnya siang malam dalam perjuangan untuk mengumpulkan pundi-pundi harta itu, setelah kumpul dia tidak begitu lama untuk menikmati harta itu sendiri. Setelah itu datanglah kematian. Setelah datang kematian, harta sedikit pun itu tidak pernah dibawa dia. Saya berpikir tuh, kenapa tujuan orang ini apa? Semua orang itu bagaimana? Kenapa orang mencari harta siang malam sampai gak karu-karuan? Setelah kumpul
baru berapa tahun orang itu meninggal. Setelah meninggal, dia kayak nggak sempat menikmati betul usahanya itu sendiri. Akhirnya harta itu hanya sekedar menjadi warisan. Ada sebagian anak itu mengerti tentang apa yang harus dilakukan ketika kita diwarisi atau mendapat warisan dari orang tua, ditata dengan baik atau bagaimana. Ada yang menjadi malah petaka. Namanya di kampung itu kan suatu persoalan yang seperti itu cepat sekali menyebar, atau cepat sekali dibicarakan oleh masyarakat, entah baik sering dibicarakan, buruk pun apalagi dibicarakan. Jadi sangat mudah itu tersebar. Ada sebagian ketika orang tuanya dulu kerjanya mati-matian, habis itu kumpul, anak itu berebut tentang harta bendanya orang tua itu. Akhirnya sama saudaranya tidak akur, kebencian, terus akhirnya kemarahan, itu yang timbul antara saudara terjadi seperti itu. Terus saya berpikir, terus apa gunanya semua ini? Apa manfaatnya seseorang mencari harta begitu banyak, terus pada akhirnya kalau tidak bisa menata, itu malah menjadi bisa dikatakan perang saudara. Terus apa gunanya semua itu? Saya berpikir di situ. Dan ada memang sebagian orang itu dia hidup sederhana, baik sama tetangga, suka gotong royong, walaupun tidak punya harta yang lebih, tapi meninggalkan anaknya penuh kerukunan. Dan ada sebagian anaknya yang benar-benar sukses tapi masih berakhlak yang baik. Nah, itulah yang menjadi alasan saya. Artinya seorang yang kaya itu belum mencapai kepada suatu keberhasilan rohani atau keberhasilan secara lahir batinnya. Saya hanya berpikir seperti itu. Nah, seumpama seorang orang tua ini melihat ditinggalkan harta yang begitu banyak, tapi kenyataannya di alam lain orang tua itu melihat, andai kan diizinkan melihat anaknya bertikai, apakah itu bukan siksa bagi orang tua itu sendiri? Apa itu bukan sesuatu penderitaan yang dirasakan seseorang yang telah meninggalkan alam ini tapi berpindah dengan alam lain, dan ketika diizini melihat anaknya seperti itu siksaan berat menurut pemahaman pemikiran saya waktu itu. Makanya sekaya apapun atau sesukses apapun seseorang, itu tidak ada artinya ketika seseorang itu tidak benar-benar bersandar atau menyandarkan lahir batinnya kepada zat yang memiliki kasih sayang tinggi itu. Yang saya awal dari cerita kemarin itu, saya mencari kasih sayang yang siapa yang mengasihi saya sebenarnya itu, atau sejatinya yang mengasihi saya yang sejati itu siapa. Nah, ternyata orang itu, manusia itu identik cintanya itu tidak sejati. Saya berpikir seperti itu. Sebab gini, ini maaf ya, ini saya melihat kenyataan hidup ini. Yang pada masa itu memang menjadi tolak ukur tafakur saya. Saya merenung, saya berpikir dengan kejadian-kejadian itu. Ada seorang suami istri, beliaunya saling mengasihi, saling mencintai. Tapi kenyataannya ketika salah satu meninggal, dia tidak mampu untuk menemaninya. Dia hanya bisa menangis berapa hari, menangis atau dalam kesedihan berminggu atau berbulan atau berapa bulan lah, paling mentok 1 tahun. Biasanya seperti itu.
Habis itu dia stabil lagi. Apakah itu dikatakan cinta sejati? Saya berpikir, Iya. kalau seandainya cinta sejati, pasti dia akan menemani dikala dia susah, senang, dan dimanapun berada. Itu dia akan menemani. Tapi kenyataannya kan tidak. Bilangnya seorang anak ini berbakti atau mengasihi orang tuanya. Walaupun nanti suatu saat orang tuanya meninggal, dia tidak akan menemani orang tua itu sendiri. Itu yang saya rasakan tafakur saya dengan kecintaan. Ternyata tidak. Nah, itu alasan saya mencari tentang keilahian itu sendiri. Saya mencari siapa yang akan menemani saya setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun. Dan siapa yang benar-benar menolong saya. Saya tidak berpikir dan tidak berpikir yang lain kecuali saya melihat tentang keilahian atau ketuhanan itu. Karena yang mampu menemani saya adalah Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Harapan saya hanya teman sejati atau cinta sejati kepada Zat Yang Maha Suci sejati itu sendiri. Walaupun kita ibaratnya mencintai orang tua atau mencintai yang lain, atau anggap aja kita sudah rumah tangga mencintai anak atau istri, tapi cinta sejati itu harus kepada Zat Yang Maha Suci. Karena yaitu yang mau dan selalu menemani kita, tidak lain adalah Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Itu alasan yang buat saya kuat untuk bertekad seperti itu. Kalau dipikirkan pada masa itu kan Mas Picis masih sangat terlalu muda ya. Tapi kok sudah memiliki gejolak rasa yang seperti itu kalau dipikirnya Mas Picis di antara teman-teman sebaya Mas Picis. Ya, karena faktor dulu itu juga saya jarang kumpul kepada teman-teman. Masa muda saya dihabiskan dengan kalau libur itu membantu orang tua. Jarang sekali saya kumpul kepada teman-teman, itu jarang. Mungkin ya bisa dikatakan kalau untuk zaman sekarang katrok, Kuper atau kuper seperti itulah. Tahunya hanya bantu orang tua untuk di sawah. Jadi Mas Picis lebih banyak tafakur, Ya, gitu ya. di sela-sela kesendirian itu saya bertafakur seperti itu. Ya mungkin itu cara Zat Yang Maha Suci untuk mendidik saya. Tapi pada saat itu ya namanya masih masa proses, sedih pasti, susah, iya, merasa beda dengan yang lain, iya. Tapi setelah kita mengetahui tentang proses-proses itu, ternyata kita malah berterima kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita, entah itu berbuat pada waktu itu berbuat baik atau buruk, kita kayak merasa berterima kasih. Ternyata itu cara Allah untuk mendorong seseorang untuk mendekat kepadanya itu, Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Terima kasih Mas sudah mau berbagi kisah dengan kami semua. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada kesempatan kembali kita lanjut untuk kisah itu. Ya mudah-mudahan harapan saya juga dari kisah ini teman-teman yang lain bisa mengambil hikmahnya dan mengambil keputusan yang baik, dan merenungi sebentar tentang cara atau tentang berprosesnya seseorang untuk kedekatan kepada keilahian. Karena pada dasarnya dari kesimpulan sedikit kisah tadi itu sangat penting, dan jangan sampai meninggalkan kepada keilahian atau ketuhanan. Entah seseorang itu penganut ajaran agama apa atau kepercayaan apa,
tetap berpeganglah kepada keilahian atau zat yang maha suci yang menciptakan langit, bumi, semesta alam ini. Tetap berpegang di situ. Dan benar-benar hati ini tetap disambungkan kepada zat yang maha suci itu. Jangan pernah terputus dan jangan pernah lalai. Bahwasannya hidup ini ada yang menghidupkan. Bukan kita datang sendiri, bukan. Tapi semata-mata semua kehendaknya. Nah, mungkin seperti itu dulu ya. Iya, Mas Kita lanjut sesi selanjutnya lagi untuk menjelaskan atau berkisah lagi tentang kisah saya, kisah Mas Pices ini tentang masuk ke dunia Jawa yang sejati itu. Iya. Ya udah Mas Pices, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.